Jadi dalam dalam riset accounting di sini gitu ya, itu eh, nantinya digolongkan ya, apakah dalam bentuk pure research ya, atau juga berdasarkan pada applied research gitu ya. Jadi apakah riset murni atau juga riset terapan. Nah, itu ya. Nah, jadi baik itu riset murni maupun juga riset terapan itulah areanya riset accounting ya. Jadi kalau mau membuktikan teori maka kita eh, beraliran pada riset murni gitu ya. Tapi kalau kita untuk mendukung pengambilan keputusan maka cenderung pada riset terapan ya. Nah, sebelum itu kita menggambarkan terlebih dahulu ya bagaimana apa ya mengembangkan ide. Nah, jadi uh, usulan penelitian itu bermula dari adanya ide ya. Jadi kalau kita nggak ada ide ya bagaimana kita mau meneliti? Ya, misalnya kita ingin mau meneliti kira-kira idenya apa? Ya, idenya kita misalnya mau meneliti tentang grand accounting. Ya, jadi apa latar belakangnya? Idenya adalah disebabkan karena keinginan keterbukaan informasi yang penuh ya dari suatu entitas gitu ya. Itu ide gitu ya. Ide mau kita riset, berarti risetnya adalah berkaitan dengan riset accounting. Kemudian juga kalau kita mau meriset di bidang sektor public accounting gitu ya, yang ini yang juga lagi banyak di riset orang gitu ya. Misalnya bagaimana penerapan standar akuntansi ya, untuk BLU, Badan Layanan Umum gitu ya, di PSAP 12 gitu ya, yang diterapkan di mana? BLU. Ya, ada BLU kementerian, ada BLU daerah gitu ya. Kalau dia BLU daerah misalnya rumah sakit umum daerah gitu ya. Ya bagaimana karakteristik penyusunan anggarannya? Ya bagaimana karakteristik uh, laporan arus kasnya gitu ya. Bagaimana karakteristik laporan realisasi anggarannya gitu ya. Bagaimana karakteristik laporan operasionalnya ya. Bagaimana karakteristik yang namanya uh, apa ya laporan realisasi anggarannya apakah sama gitu ya dengan rumah sakit swasta misalnya yang bukan badan layanan umum. Nah, ini berbeda gitu kan. Nah, jadi nanti bisa aja nanti dituangkan ya di dalam paper ya. Jadi itulah ide ya yang dikatakan ide. Jadi dalam makalah ringkas 20 halaman ini gitu ya, itu kita akan menggambarkan ya bagaimana riset sequence tahapannya, riset dalam bidang akuntansi itu apa aja tahapannya ya. Yang kedua adalah topiknya. Nah, jadi kalau bicara riset accounting itu sekarang kita udah ke spesifikasi topik. Mau beriset apa? Misalnya akuntansi obat-obatan, ya akuntansi rumah sakit, ya kan? Atau juga mau meriset cryptocurrency, ya kan? Apakah mau meriset pasar modal, ya kan? Apakah mau meriset perilaku akuntan, misalnya kan? Apakah mau meriset laporan eksternal, gitu kan? Apakah meriset akuntansi lingkungan? Nah, itu kan semuanya adalah area riset bidang accounting ya. Jadi sangat banyak sekali bidang dan cabangnya ya. Kemudian juga menyusun proposalnya. Nah, jadi setelah kita temukan ide, maka harus buat proposal gitu ya. Bagaimana menyusun proposalnya ya. Kemudian juga dalam menyusun proposal, kita ada yang namanya conceptual framework. Apa itu? Menyusun kerangka konseptual ya. Setelah kerangka konseptual, maka kita akan menyusun teori apa yang relevan ya. Jadi di situ adalah development new theory. Ya, kalau memang ada teori baru ya silakan aja gitu ya dikembangkan. Misalnya teori teori yang berkaitan dengan kecepatan uang gitu kan. Jadi itu udah berevolusi ya, udah bertambah teorinya. Sebabkan karena apa? Adanya uang kripto gitu kan. Jadi M0, M1, M2, M3, nah itu berevolusi teorinya. Ada teori baru gitu ya. Kemudian juga ada namanya the Bretman problem. Jadi menurut Bretman problem itu ada pengembangan strategi. Nah, jadi dalam riset akuntansi cirinya adalah berkaitan dengan keputusan gitu kan. Jadi bicara keputusan maka nanti berbicara strategi. Nah, berbicara nanti strategi maka strategi apa yang lebih tepat gitu ya. Strategi apa yang mau dikembangkan ya. Kemudian juga berkaitan dengan longitude problem, implement implementing solution. Ya, jadi diimplementasikan. Ya, jadi berkaitan dengan rapat umum pemegang saham, ya dasarnya apa? Dasarnya riset.
pengambilan keputusan di pasar modal dasarnya apa? Riset, gitu ya. Tuh ya. Kemudian juga strategic management accounting ya. Jadi strategi akuntansi manajemen. Ya, banyak digunakan ya riset-riset accounting itu di situ ya. Oke. Uh, jadi bicara yang namanya the research sequence ya atau juga tahapan dari riset itu akan tergambarkan sebagai berikut dengan gambar ini ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat tahapan apa sih yang mau saya lakukan gitu kan? Maka tahapannya adalah pertama adalah mengidentifikasi scope ya atau juga mengidentifikasi broad area. Nah, itu yang langkah yang perlu kita lakukan. Misalnya apa? Ya, saya mau meriset tentang praktik penerapan standar akuntansi BLU gitu ya. Maka areanya mana? Areanya rumah sakit misalnya. Nah, rumah sakit itu rumah sakit yang mana? Rumah sakit apa misalnya ya? Rumah sakit umum daerah RSUD. Nah, berarti itu adalah kita sudah menetapkan yang namanya broad area ya. Kemudian juga select topik. Nah, jadi kita scope areanya misalnya di Pemko Medan gitu ya. Topiknya apa? Ya, topiknya tentang Badan Layanan Umum. Nah, itu ya. Jadi BLU itu topik dari akunting ya sekarang ini. Kemudian juga pendekatannya apa? Apakah mau kualitatif, gitu kan? Apakah mau kuantitatif? Maka kita tentukan pendekatannya ya. Nah ini pun juga pendekatan mana yang paling tepat relatif, gitu ya. Jadi ada yang bilang kuantitatif lebih bagus, gitu ya. Ada yang bilang kualitatif. Nah itu tergantung ya. Tergantung ingin jawaban apa yang diinginkan ya. Nah itu ya adik-adik ya. Kemudian kita tentukan adalah ya formulasi rencana, ya perencanaan formulasinya apa. Jadi perencanaan formulasinya meliputi apakah mau pendekatan yang tadi pendekatan kuantitatif, maka kita gunakan apakah kuantitatif itu menggunakan alat statistiknya apa, gitu kan? Berapa tahun yang mau digunakan, gitu kan? Nah itu. Kemudian collect information. Nah jadi datanya, datanya apa? Data sekunder kah? Datanya data primer kah, gitu kan? Nah, silakan ditentukan. Ya, jadi ada collect information. Ya, kemudian juga setelah dari dapatkan datanya, analisa. Dianalisa ya, yang namanya analyze of data ya. Kemudian adalah present finding, menemukan hasil ya. Jadi kita menemukan hasil itu. Dan itulah ya tahapannya ya. Jadi ada tahapannya ada 7 ya. Nah, jadi ada 7 tahapan ya. Nah, ini penjelasannya ya. Silakan dibaca di penjelasannya. Jadi ada tahapan 7 tahapan ya dalam melakukan riset akuntansi ya. Kemudian berkaitan dengan hal ini gitu ya, dari tahapan-tahapan tersebut gitu ya, menurut House tahun 70 diilustrasikan ya bahwasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatannya nih berorientasi pada masalah ya, problem dulu. Jadi kalau ada masalah, maka masalah itu bagaimana dipecahkan gitu ya. Kemudian juga literaturnya bagaimana. Nah, ini sekarang literaturnya banyak ya. Mau kita menggunakan pendekatannya eh, apa namanya? Literaturnya dengan pakai software sekarang banyak orang kan cari literatur. Ada sistematik literatur review gitu ya. Ada menggunakan pendekatan yang lainnya ya. Jadi studi literatur ya harus dilakukan ya. Dalam riset akuntansi itu chapter 2 ya atau namanya section 2 itu harus dibuat ya namanya literatur study ya. Kemudian hipotesa. Nah itu ya. Nah, jadi kalau yang namanya pendekatan kuantitatif ya selalu kita gunakan hipotesa. Apa itu hipotesa? Dugaan sementara ya. Nanti akan dibahas itu ya, apa itu hipotesa ya. Kemudian metodenya ya, metodenya adalah uh, pakai apa pendekatannya struktural kah ya atau pendekatannya pengamatan observasi kah ya atau apa ya pendekatan yang lainnya ya. Kemudian menyampaikan hasil. Nah, itu ya. Jadi ada inilah yang namanya yang disebut dengan tahapan ya. Tahapan menurut House tahun 70 ya. Menurut House tahun 70 itulah.
tahapannya ya. Jadi nggak ada nggak ada istilah ya. Jadi yang pertama section 1 introduction, section 2 jangan method tetapi literatur review ya. Kenapa? Kalau dia pendekatan kuantitatif kan semuanya ingin mengkonfirmasi ya teori itu benar atau enggak. Ya maka kita gunakanlah pendekatan yang namanya telaah literatur ya, atau disebut orang dengan studi kepustakaan ya, atau disebut orang dengan tinjauan teoritis ya. Jadi banyak istilah yang namanya literatur review itu ya. Apakah dia tinjauan teoritis, apakah studi kepustakaan ya, apakah tinjauan literatur. Nah, itu ya yang namanya literatur review. Nah, inilah yang dikatakan dengan the positivism approach. Apa ciri the positivism approach? Apa itu? Yaitu yang disebut dengan pendekatan membuktikan teori. Jadi yang namanya menggunakan seperangkat hipotesa. Jadi kalau dia pendekatan kualitatif tidak, bukan dikatakan dengan positif approach ya, tetapi kualitatif approach ya. Jadi ciri-ciri dari the positive approach adalah adanya hipotesis. Nah, ini ya. Jadinya adanya hipotesis, hipotesa ada ya. Oke ya. Dan kemudian kita mau melihat di sini bahwasanya bagaimana apa ya pergerakan ya koresponden ya untuk meningkatkan variabel yang tidak dikendalikan ya. Jadi ada peningkatan formulasi dalam pengembangan hipotesa di sini ya. Nah, jadi di sini meliputi uh, kalau dia hipotesa tadi gitu ya, maka kita pendekatannya pendekatan kuantitatif ya. Atau juga menggunakan apa ya? Artinya di sini pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan yang namanya the positive accounting theory ya, atau disebut dengan deductive positivism ya. Jadi pendekatan yang namanya deduktif atau juga the positivism itu bisa dilakukan ya. Apakah dengan dilakukan dengan eksperimen ya, atau dilakukan dengan survei ya, apakah dilakukan dengan metode uh, action research, apakah digunakan dengan metode field research ya, apakah digunakan metode etnographic. Nah, ini tergantung di metode apa yang ditawarkan oleh peneliti ya. Nah, jadi itu ya. Jadi pendekatan naskah ini adalah naskah orang yang beraliran kuantitatif ya. Tapi kalau nanti kualitatif boleh aja nanti kita bahas kembali ya. Oke ya. Nah, ini sekilas ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya di sini sebelum kita maju ke slide berikutnya ya. Ya, sebentar ya. Enggak, yang mau bertanya? Ya, jadi itu ya. Kesimpulannya ini kalau dia pendekatan kuantitatif metodenya banyak ya. Mau kita pakai laboratorium boleh ya. Mau kita lakukan penyebaran kuesioner, itulah yang dikatakan dengan survei metode boleh. Apakah mau kita menggunakan pendekatan riset tindakan juga boleh ya. Apakah mau kita riset lapangan boleh. Mau kita menggunakan data sekunder toh ya kita akses ke database boleh. Archival method gitu ya. Nah, ini kan archival method itu artinya kita menggunakan basis data ya. Kita mau masuk ke database-nya IMF ya, kita mau masuk di database-nya KPK, kita mau masuk database-nya BPKRI ya, kita mau masuk di database-nya DJPK ya, kita masuk riset di database-nya Bapok apa ya OJK. Nah, sekarang itu tadi ya, kalau riset akuntansi datanya
cari ke OJK juga boleh ya. Tapi nggak lengkap. Cuma 3 tahun. Selebihnya nggak dipublish ya. Itu kelemahan dari OJK punya ya. Makanya saya sama OJK pun gitu juga ya. Mau saya pertanyakan itu ya. Kenapa cuma data yang 3 tahun aja berani ditampilkan mereka? Yang lainnya harus permisi. Nah, itu nggak fair itu ya namanya. Oke ya. Kemudian juga emergence the research topic ya. Jadi berkaitan dengan topik-topik riset ini dari sekarang udah ditentukan ya minatnya mau kemana. Apakah mau minatnya ke auditing, ya kan? Apakah mau minatnya ke uh, akuntansi keuangan, ya? Apakah mau minatnya ke syariah accounting, ya? Apakah minatnya mau ke standar akuntansi, ya? Apakah minatnya mau ke apa gitu ya? Ke akuntansi lingkungan, ya? Apakah minatnya mau ke akuntansi perilaku, ya silakan tentukan dari awal ya. Minatnya itu mana, cabangnya kemana ya? Mau minatnya ke akuntansi manajemen, silakan. Nah, jadi terkait dengan topik ini ya tergantung gitu ya, sangat tergantung sekali dalam pemilihan topik itu adalah hal yang menarik ya, which is the interest. Ya, jadi apa yang menarik menurut periset ya, atau menurut si pembimbingnya, profesornya, gitu ya, atau kontribusi apa yang mau dihasilkan. Kalau misalkan di S1 itu kan ingin dia sekarang kan udah ingin membuktikan teori ya, konfirmasi teori ya. Jadi kita mau membuktikan teori mana? Ya, apakah mau kita buktikan yang namanya agency teori, gitu kan? Apakah mau kita buktikan teori yang lain, juga silakan ya. Jadi topik-topik itu harus di elaboratif gitu ya, oleh si periset itu sendiri ya. Dengan kata lain boleh juga kita mau risetnya berdasarkan fenomena. Nah, fenomena yang ada ya. Misalnya faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaporan keuangan gitu ya, itu belum diterapkan secara digital. Nah, itu boleh diteliti apa penyebabnya. Padahal di era sekarang era digital ya, tapi laporan keuangan nggak punya. Nah, itu tolong bisa juga diteliti ya. Oke. Nah, jadi kita di sini berorientasi pada problem ya, menemukan masalah apa yang potensial dan implikasinya. Nah, itu ya, dan implikasinya ya. Kemudian kita harus sering-sering baca textbook. Ya, jadi dengan kata lain e-book ya. Nah, sering-seringlah download buku e-book yang terbaru ya, buku-buku accounting terbaru silakan di-download. Sekarang kan udah banyak linknya ya, silakan aja. Kalau mau dicari link-link yang bagus gitu ya, buku-buku yang bagus silakan. Harus rajin ya. Kalau kita mau kuat di teori, maka kita harus kuat baca buku ya. Buku itu nggak harus dibaca semua, tapi kita baca aja intisarinya, ya kita udah paham gitu ya, apa yang baru yang bisa kita temukan. Silakan ya. Nah, jadi nanti saya menugaskan juga kepada mahasiswa, silakan cari buku-buku textbook accounting yang terbitan 2023 ya. Ya, ada masing-masing 10 orang, ya 10 buku. Nanti dikumpul ya 3 minggu lagi. Ya, berkaitan dengan textbook accounting terbitan 2023 ya. Silakan dicari, satu orang 10 dalam bentuk PDF ya, soft copy. Nanti apa aja, dikasih link Drive, Google Drive-nya ya. Nah, jadi kan sekarang itu nggak perlu lagi kita pakai flash disk. Ya, cari linknya, tiap orang itu mana linknya nanti dikumpulkan oleh accounting, kirim ke saya ya, link buku e-booknya ya, nggak boleh sama ya. Nah, supaya nanti mahasiswa nyusun skripsi nggak lagi pakai buku yang lama, ya sudah pakai buku yang baru. Paham? Ya paham ya. Selama ini saya lihat banyak kan pakai yang lama semua ini. Terbitan 2010 pun skripsi orang itu juga dipakai. Padahal begitu banyaknya e-book, ya kan? Nah, jadi saya minta masing-masing satu orang download ya. Silakan download di mana, mau pakai HP, mau pakai laptop. Ya, 10 buku terbitan 2022 ya dan 2023. Buku accounting ya. Tapi bukunya adalah buku luar negeri ya. Jangan buku Indonesia. Ya, kalau buku Indonesia itu kurang ya.
Jadi buat nanti link Google Drive-nya isinya di dalamnya buku 10. Misalnya atas nama Muhammad Aska, ya kan? Mana bukunya hasil downloadnya? Tugas ya, nilai tugas ini ya. 10 buku. Nah, kasih linknya ke saya. Nanti ini ada berapa orang ya kumpul. Ya, nanti boleh juga nanti dirarkan ya oleh komtingnya di satu rar semua. Ini si Anu namanya. Nah, boleh seperti itu ya. Cukup paham? Ada pertanyaan? Silakan. Mohon doa. Ya, paham ya. Baik. Nah, itu ya. Jadi sebagai kita mahasiswa, nantinya itu berusaha ya supaya skripsinya punya literatur yang baru. Ya, jadi kalau dia skripsinya punya literatur yang baru, judul kita juga baru, gitu kan? Kalau dia judulnya baru, nantinya orang akan baca. Ya, kalau orang baca kemana? Ke repositori. Nah, jadi caranya meningkatkan meningkatkan reputasi universitas USU rankingnya, caranya adalah orang berkunjung ke repositori USU karena skripsinya bagus-bagus. Ya kan? Kalau dia skripsinya lama-lama ya bagaimana orang mau berkunjung ya? Mana mau orang download. Nah, sekarang kan di eranya era digital kan. Orang serba download semua gitu kan. Ya, jadi harus dia ke alamat situs USU. Nah, itu ya. Yang dalam hal ini nantinya Tasya atau juga Aska sudah punya skripsi ya, skripsinya punya dari bahan e-book. Nah, itu kan orang akan cari. Ya, kalau orang akan cari kan nampak kan berapa orang yang udah download gitu kan. Kan nampak dia dihitung ya secara metriknya. Ya. Nah, itu meningkatkan reputasi universitas gitu ya. Maka mau tidak mau kita harus banyak literatur ya, itu tadi. Kemudian harus banyak jurnal juga, review artikel. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kita review artikel perlu ya untuk mendapatkan masalah. Karena kalau kita mau menemukan gap, itu gap dari mana? Gap dari masalah yang ada di lapangan atau juga gap teori atau gap riset terdahulu. Nah, itu juga bisa ya. Ya, kemudian juga mereview monograf. Nah, ini yang saya sajikan di monograf ya, 20 halaman ya. Silakan ya. Kemudian juga referensi jurnal. Nah, jadi nanti jurnal ini jurnal yang mana? Nah, sekarang kan ini adalah jurnal internasional reputasi. Ya, kalau dia jurnal Sinta bolehlah, itu kan sebagai apa kita ya, sebagai bahan untuk bacaan, gitu ya. Nah, tetapi jurnal yang lainnya perlu apakan ya, dibaca, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu caranya menemukan masalah ya. Bisa dari buku, bisa dari monograf, bisa dari artikel, gitu ya. Bisa dari working paper, gitu ya. Bisa dari hasil konferensi. Nah, itu ya. Bisa dari pengamatan di televisi, gitu kan. Bisa dari pengamatan uh, implikasi riset orang, kan, gitu ya. Implikasi risetnya adalah harus ada penelitian lanjutan, katanya. Nah, berarti itu adalah implikasi riset. Bisa juga kita teliti. Oke, baik. Ya, kemudian adalah menyusun proposal. Nah, bagaimana menyusun proposal itu? Nah, kalau kita menyusun proposal, pertama harus ada judul ya. Yang kedua harus ada abstrak. Jadi isi abstraknya apa? Tujuan penelitiannya apa? Ya, masalahnya apa? Problemnya apa? Tujuannya apa? Metodenya apa? Belum dapat hasil ya. Nah, itu ya. Jadi belum dapat hasil. Abstrak dalam proposal belum ada result. Nah, itu ya. Ya, kemudian isunya apa sekarang? Isunya cryptocurrency. Ya kan? Cryptocurrency mengalami peningkatan atau penurunan sekarang ini? Gimana? Uang kripto mengalami peningkatan atau penurunan? Saya bisa jawab. Penurunan, Pak. Penurunan ya. Berarti kalau udah itu terjadi penurunan, bisa jadi masalah penelitian, kan gitu kan? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena naiknya dolar, naiknya euro kan, atau naiknya harga emas, atau naiknya harga minyak bumi, ya kan? Atau masalah kepercayaan. Nah, dapat masalah juga. Itu kan terjadi penurunan, gitu ya. Banyak orang yang investasi di uang kripto hilang uangnya ya. Gitu ya. Kemudian apa? Objektif tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin penelitian ini membuktikan ya bahwasanya terjadinya penurunan uh, volume perdagangan cryptocurrency disebabkan oleh karena apa? Nah, jadi kita tentukan objektifnya ya. Lantas kita berpijakannya ada literatur gitu ya.
Dasarnya apa? Teori cryptocurrency. Berarti teori velocity of money. Ya, teori kecepatan uang beredar. Nah, jadi teori kecepatan uang beredar boleh kita masukkan sebagai dasar pijakan kita meneliti cryptocurrency, gitu ya. Kemudian metode kita, metodenya apa? Pendekatannya. Nah, kalau metodenya pendekatan kuantitatif, gitu kan. Kemudian menggunakan data sekunder, maka lebih tepat metodenya adalah metode panel data, gitu ya. Panel data adalah dari kumpulan dari kumpulan data berupa uh, amatan antar tahun dan juga amatan antar objek. Nah, itu namanya data panel ya. Kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaatnya bisa kita kontribusikan kepada siapa? Pada OJK, gitu ya. Supaya OJK mengantisipasi, gitu ya. Supaya OJK melakukan tindakan. Itu namanya benefit risetnya. Jadi skripsi itu bukan nggak dibaca orang ya, dibaca itu. Ya, banyak investor-investor yang baca dia. Makanya perlu kita elaborasi lah, riset itu harus punya nilai yang besar ya, manfaat yang besar. Oke, oke ya. Kemudian konseptual framework. Nah, konseptual framework ini apa gitu ya? Nah, konseptual framework di sini itu adalah kita mau kembangkan yang namanya kerangka konsep. Maka sifatnya riset kuantitatif, risetnya akuntansi itu kita mengembangkan teori. Jadi kita teori kalau kita nggak mampu membuktikan teori baru, maka kita riset kita arahkan pada pembuktian ya, mendukung teori yang sudah ada atau menolak teori yang sudah ada. Ya, makanya riset kuantitatif itu sifatnya adalah replicable gitu ya. Sifatnya itu adalah konfirmatori. Kita mengkonfirmasi teori itu benar. Kalau riset kualitatif berbeda gitu kan. Kita mau melahirkan teori. Nah, maka riset kualitatif itu berat ya dibanding dengan riset kuantitatif. Kita kalau namanya membuktikan teori, nah maka nanti H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Berarti kita membuktikan teori itu benar ya. Kalau teori itu salah, maka H0-nya diterima, ya kan? HA-nya ditolak. Nah, itu. Nah, jadi bicara kerangka yang namanya konseptual framework tadi, gitu ya, itu dari berdasarkan pada observasi yang dilakukan di lapangan, gitu ya, hasil pengujian empirisnya, gitu kan, dan juga hasil formulasinya. Ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ini introduction aja dari ya. Nah, inilah namanya disebut dengan collab learning cycle ya. Collab learning cycle. Oke. Nah, sedangkan Proper tahun 59 menyatakan karakteristik dari teori ilmiah itu adalah teori itu harus bisa dioperasionalkan. Ya, jadi semua dari operasional teori itu kan mau dibuktikan, maka harus kita buat operasionalisasi variabel namanya. Jadi nanti dari teori itulah yang namanya variabel. Ya kan bisa dijustifikasi dia variabel indikatornya apa. Misalnya teori agensi. Apa teori agensi itu? Ya, teori agensi itu adalah teori yang melihat hubungan antara agent dengan prinsipal, gitu ya. Nah, jadi hubungan antara agent dengan prinsipal ya itu punya tujuan yang berbeda sesuai dengan kepentingannya, ya. Itu sudah pasti, ya. Maka itu tadi sifat dari teori harus bisa dioperasionalkan. Sesudah bisa dioperasionalkan, maka bisa diuji. Ada nggak teori yang nggak bisa diuji? Nggak ada, kan? Semua teori bisa diuji. Ya. Makanya ada yang menerima teori, ada yang menolak teori, ya karena diuji. Tuh ya. Baik. Berikutnya, uh, inilah yang namanya pendekatan didaktif. Proses didaktif artinya apa? Dari yang bersifat umum, ini umum, ke bersifat khusus. Jadi ada yang menyalahkan, ada yang tidak menyalahkan teori itu. Jadi itulah pendekatannya namanya pendekatan didaktif. Nah, sedangkan pendekatan induktif, ya kan? Ya, jadi pendekatan induktif yaitu kebalikannya dari hal yang bersifat khusus
ke bersifat umum, melahirkan teori ya. Nah, jadi di sini skema konseptual itu ya melihat hubungan antar variabelnya. Nah, jadi sini ada variabel independen dengan variabel dependen ya diperantarai atau dilalui ya oleh variabel tertentu ya. Kemudian juga dalam pengukuran isunya ya. Nah, itu tadi dari teori lahirlah variabel. Dari variabel lahirlah indikator. Nah, jadi indikatornya apa? Indikatornya bersifat skala interval. Ya, maka bisa diukur kan kalau dia skala interval skalanya 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, itu. Kemudian, nah di sini ada yang namanya DNA. Ya. DNA, ya di mana di DNA itu adalah menurut Watson, ya, di dalam double helix tulisannya, Lab Story, gitu ya, yang sudah memenangkan teori Nobel tahun 62, gitu ya, dia menyatakan, Watson itu menyatakan dan Crick menyatakan bahwasanya adanya hubungan ya kolaborasi ya yang cukup kuat antara risetnya Wilkin, Rosalind dan juga Franklin ya dalam suatu kerangka investigasinya berkaitan dengan kira-kira loading factor mana ya yang dalam hal ini mengembangkan suatu teori yang baru yang berimplikasi pada riset keseluruhan ya. Nah, Bradman problem juga punya apa ya? Punya pengembangan baru terhadap ini ya, terhadap suatu uh, yang namanya riset akuntansi kan tadi pada keputusan ya. Jadi kalau bicaranya pada keputusan maka bicara pada strategi gitu ya. Maka lahirlah nanti strategi apa yang baru. Ya kalau tadi katanya uang kripto mengalami penurunan, bagaimana supaya meningkat lagi? Maka harus ada strategi, kan gitu kan? Nah, strategi itu kita usulkan kepada siapa? Ya, kepada para pemangku kepentingan, ya, otoritas ya. Nah, jadi di situ itulah ya ada namanya Broadman problem berorientasi pada pengembangan strategi yang baru. Nah, jadi dalam hal ini, menurut Bodyland kontroversi tahun 83, dia menyatakan bahwasanya uh, proses investigasi sebagai suatu alternatif untuk menghasilkan solusi, gitu ya, itu tidak lepas dari kondisi atau variabel. Pertama adalah karena adanya perubahan kondisi, ya. Yang kedua karena adanya perubahan aturan permainan, ya. Kemudian yang ketiga karena adanya uh, perubahan lingkaran, ya, atau juga ya lah lingkaran ya. Kemudian juga karena adanya perubahan lokasi, ya. Kemudian juga karena adanya apa ya body land attack. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam menemukan masalah, maka di sini bisa diimplementasikan suatu solusi, ya, solusi yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini ya, solusi yang sifatnya mendukung keputusan jangka panjang. Ya. Nah, ini. Jadi di sini metode yang ada sekarang di apa ya, dievaluasi lah ya. Jadi existing method dilakukan. Ya. Kemudian juga eclipse data, ya. Kemudian juga lunar distance method ya dilakukan. Nah, itulah ya. Jadi riset-riset teori akuntansi itu berkaitan dengan strategic management accounting ya. Artinya di sini expert pada pengambilan keputusan ya. Jadi di sini publish account, ya, demand, ya, shop floor ya. Jadi mengarah pada suatu solusi yang ditawarkan ya. Nah, jadi ini bagaimana pendekatannya Harvey Jones ya menyatakan bahwasanya riset akuntansi itu menuju pada problem solving ya. Jadi ada pemecahan masalah ya, terpecahkanlah masalah kalau udah ada riset. Misalnya riset pasar ya itu bagian dari riset akuntansi juga ya. Riset pasar. Kenapa orang suka Pepsodent? Ya kan dibanding dengan uh, formula misalnya ya. Ada variabelnya, maka variabelnya itu penyebabnya. Berarti kita menemukan solusi kan gitu ya. Nah inilah buku-buku yang digunakan ya.
Nah, ini nanti saya bagikan 3 artikel ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya share dulu ya bahannya. Nah, silakan di-download ya. Itu ada 3 materi ya yang sudah saya share. Sudah dapat? Apakah sudah didapatkan? Silakan.